Analisa market mingguan gold Nasdaq Oil minggu ini 24 sampai 28 Juni 2024. Ya traders, ada banyak peluang-peluang dan juga potensi ya untuk kita mendapatkan cuan dari trading gold Nasdaq minggu ini. Kita akan bahas apa aja atau bagaimana prediksi pergerakan market minggu ini. Sebelumnya, mari kita review dulu ya pergerakan market minggu yang lalu. Apa aja yang menjadi penggerak market minggu yang lalu, saya sudah simpulkan ada dua data utama Amerika Serikat seperti retail sales dan juga flash manufaktur PMI, di mana retail sales sempat membuat dolar melemah di awal minggu, tetapi kemudian akhir pekannya dolar berbalik menguat. Dolar menguat membuat gold yang sebelumnya sempat bullish kembali melemah. Oke, US Dollar Index secara mingguan dicatat mengalami kenaikan ya atau gain 0,29%. Ya, kita lihat untuk gold Nasdaq Oil pada minggu yang lalu, kita lihat ini untuk tanggal 17 sampai 21 Juni ya. Oke. Kita review gold mengalami penurunan 90 pips dari harga opennya 23.31 ya, di atas 2.330, tetapi pada hari Jumat kemarin tutup di bawah 2330 atau turun sekitar 90 pips. Lalu indeks Nasdaq US kita lihat dari open 19.691.75 sempat naik ke level 20.369.50 dan close di 20.004.75 mencatat kenaikan 313 poin. Kemudian USD Oil, harga minyak naik ya untuk 2 minggu berturut-turut ya. Pada minggu yang lalu kita lihat opennya di 78.44 dan sempat naik ke 81.75 dan close di atas 80.59 dolar per barrel, mencatat kenaikan 215 pips. Oke, dari tiga market ini hanya gold yang mengalami bearish pada minggu yang lalu. Oke, traders, sekarang untuk minggu depan apa saja yang menjadi fokus market yang bakal ditunggu-tunggu oleh para traders dan bisa menjadi market movers utama ya. Kita lihat kalau untuk data-data rutin ya atau data-data bulanan, ada final GDP kuartalan. Ini final GDP biasanya ada revisi-revisi dari data prelim ya. Yang lebih kuat itu kalau ada prelim GDP, tapi kalau final GDP ini adalah revisi-revisinya. Kemudian ada juga consumer sentiment, lalu ada durable goods order. Nah, yang utamanya adalah data inflasi Amerika pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 jam 19.30. Nah, sobat traders, dari previous dengan forecastnya kita lihat previousnya 0,2% dan forecastnya 0,1%. Artinya diprediksi ada penurunan inflasi ya, core PCE. Nah, kalau inflasi core PCE turun, ini sejalan juga ya dengan indeks CPI yang pada bulan lalu dirilis juga mengalami penurunan. Oke sobat traders, jadi market ini menunggu untuk hari Jumat ya. Jadi kita lihat nih sambil jelang data core PCE atau inflasi, gold masih ada potensi melemah. Oke, kita akan bahas secara teknikal. Oke, kita lihat gold ya. Nah, ini adalah pergerakan minggu yang lalu. Kita lihat sobat traders. Di sini saya sudah tandain swing high atau titik tertinggi ya untuk gold sejak di 2450 ya pada bulan atau akhir Mei. Kita lihat gold swing high-nya itu sempat ke 2387 pada awal Juni, dan kita lihat di minggu kemarin gold di hari Jumat itu sempat ada harapan untuk bullish karena dia sempat naik sampai 2368, melanjutkan kenaikan atau rally dalam 2 minggu sebelumnya. Jadi kita lihat hari Jumat sempat naik ke 2368, lalu berbalik turun dan bahkan menjadi bearish, close bearish ya pada hari Jumat. Kita lihat candlestick-nya jadi candle daily-nya, candle bearish engulfing, menutupi candle bullish pada hari Kamis. Ini karena data
sentimen konsumen ya, kita lihat, atau manufacturing pada hari Jumat. Jadi close di bawah 23.30. Nah, dengan adanya bearish engulfing ini, sementara ini juga menjadi swing high gold ya yang terakhir. Nah, swing high goldnya berarti lower high. Nah, kalau lower high artinya high-nya lebih rendah dari sebelumnya. Ini menandakan memang masih bearish. Artinya sejak akhir Mei gold mengalami koreksi bearish yang cukup panjang. Dan sekarang kita akan melihat bahwa ada peluang untuk gold mengalami penurunan pada minggu ini ya. Kita lihat dan kita bisa cari peluang-peluang ya. Peluang paling tidak sebelum data CPI PCE. Jadi kita cari peluang untuk trading dulu ya. Kita pakai Fibonacci retracement sini. Kita untuk cari day trade, pergerakan day trade-nya. Kita lihat untuk range pada hari terakhir aja ya. Maksudnya kita ambil weekend yang lalu aja ya, hari Jumat. Kita lihat pergerakannya itu adalah 516 pips ya, 516 pips pergerakan hari Jumat. Dan kita lihat kalau pergerakan Jumat itu turun, maka untuk mengikuti arah turun ya, kita bisa pakai Fibonacci retracement untuk mencari harga yang terbaik untuk kita open sell. Dan sekarang nih di hari Senin ya, mungkin Senin juga atau Selasa, kita bisa menunggu ya, harga bisa rebound untuk retrace sampai ke paling tidak ke Fibonacci 50,0 di 2342. Sekarang 2322. Artinya masih ada peluang naik 200 pips untuk dia koreksi naik. Berarti bisa trading misalnya nih sobat trader mau ambil posisi untuk day trade ya, 50 pips, 100 pips, lalu masih ada peluang ke 2342. Misalnya harga koreksi turun lagi, bisa buy lagi. Intinya sampai 2342 kita ada peluang untuk buy dulu. Dan setelah itu maka disarankan untuk ambil posisi sell mengikuti pergerakan bearish engulfing hari Jumat lalu. Untuk area atau zona sell-nya adalah antara 2342 sampai 2348. Jadi peluang untuk trade minggu ini paling tidak sebelum data PCE hari Jumat kita bisa buy dulu dan cari peluang sell-nya di area premium di 2342 sampai 2348. Peluangnya tentunya target turunnya bisa ke low minggu yang lalu ya, di 2317 katakanlah segitu ya. Kalau kita ambil dari 2340-an ke 2317 itu berarti sekitar 260-an pips ya. 260 pips ini tentunya bukan sekali shoot, sobat trader bisa ambil posisi 100 pips lalu nanti lotnya yang digandakan. Oke sobat trader, jadi minggu ini gold masih berpotensi bearish. Oke, sekarang kita ke oil. Untuk oil minggu yang lalu mengalami atau mencatat performa yang positif ya, mempertahankan kenaikan di minggu sebelumnya. Jadi oil atau harga minyak mencatat kenaikan 2 minggu secara berturut-turut disebabkan karena penurunan stok mingguan minyak mentah Amerika Serikat ya, sesuai data yang dirilis pada Rabu kemarin, dan juga ada sedikit ketegangan yang meningkat ya di Timur Tengah. Oke sobat trader, harga minyak mencatat kenaikan 3% pada minggu yang lalu. Ini berarti mencatat 7% dalam 2 minggu terakhir kenaikannya. Oke, jadi kita lihat sobat trader, kalau pada mingguan saat ini oil ada di area resistensi, karena kita lihat ada juga di sini rejection kuat secara mingguan. Kita lihat daily-nya, ya benar sobat trader, memang ada resistensi kuat ya di sini. Jadi kita lihat di sini adalah 81.78 persis ya. Pada minggu yang lalu tertahan di 8175. Di sini adalah resistensi. Jadi kita lihat pergerakan oil memang masih cenderung naik, tapi ketika menghadapi atau mendekati level 81.75, sobat trader jangan open posisi dulu. Menunggu untuk adanya konfirmasi apakah rejection, maka peluangnya bagus untuk kita open posisi sell untuk reversal. Tapi kalau break di atas 8175, maka kita bisa open buy di bawahnya untuk ketika harga turun misalnya ke 8150, kita bisa open buy limit di situ, targetnya ke 83. Ya sobat trader, itu adalah high
pada bulan Maret 18. Oke, jadi oil masih berpeluang bullish, tapi untuk trade-nya perhatikan penembusan atau rejection di 8175. Oke sobat trader, kita ke Nasdaq. Indeks Nasdaq mencatat performa bullish ya. Pasar saham Amerika di Wall Street ini masih terus cerah karena kita lihat untuk minggu yang lalu masih ditopang ya oleh kenaikan rally di saham Nvidia. Nvidia itu masih mencatatkan rally atau kenaikan. Jadi di S&P dan juga di Nasdaq itu masih tergerek sentimen positifnya saham-saham baik Nvidia dan juga saham teknologi lainnya. Oke, kita lihat untuk Nasdaq pada minggu yang lalu mencatat kenaikan sempat ke 20.369, tapi close-nya di 20.004.75. Kita lihat pada grafik daily ada swing high di situ ya. Swing high-nya di sini. Kita tandai dulu. Oke, kita tandai di sini. Oke, 20.228 ya. Dan sini ya untuk close daily terakhir ya pada hari Kamis kita lihat di sini 20.053, dan ini sepertinya karena sudah swing high maka akan terjadi yang namanya koreksi. Oke sobat trader, kita bisa pakai Fibonacci retracement. Trennya masih bullish jelas untuk Nasdaq ya. Kalau mau long term untuk position trade tentunya mengambil posisi bullish ya atau buy. Tapi kalau trade daily atau di minggu ini mau cari peluang, saya sarankan untuk bisa cari peluang sell karena ada potensi koreksi yang cukup besar. Biasanya ke paling 38,2 di sini ke 19.556. Tapi kalau koreksi berlanjut ke Fibonacci 50 di 19.305. Dari harga sekarang di 20.000 atau 19.944, kita tunggu aja di harga 20.000 ya. Kita sell misalnya sampai ke Fibonacci 38 itu ada sekitar 490 atau 400-an pip ya. Dan kalau ke 50 Fibo 50, wow, ada 758 pips. Artinya peluangnya besar sekali untuk Nasdaq pada minggu ini. Oke sobat trader, demikianlah analisa untuk gold, oil, Nasdaq. Ada banyak peluang-peluang, ratusan pip di oil, di Nasdaq dan juga di gold. Jangan lupa trading di Java Global Futures. Sampai ketemu lagi, salam profit.